Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara podcast Imajiner. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pada kesempatan podcast kali ini saya ingin menyoroti soal maraknya bisnis cek hodam di TikTok ya. Mengapa orang-orang masih percaya? Jadi belakangan ini media sosial TikTok diramaikan dengan cek hodam. Banyak akun yang menawarkan jasa untuk mengetahui jenis hodam pendamping seseorang, biasanya melalui live streaming atau video singkat. Fenomena ini pun melahirkan berbagai macam bisnis yang menawarkan layanan cek hodam. Namun di balik tren yang viral ini muncul pertanyaan, apa sebenarnya hodam itu dan mengapa masih banyak orang yang percaya dengan keberadaan dan kekuatannya ya. Nah, kita akan ngobrol dengan Kang Erik. Kang Erik, kita sapa dulu. Selamat siang, Kang. Selamat siang Mas Wawan. Soal khodam ya. Jadi khodam itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pelayan atau penjaga. Dalam budaya Jawa, khodam sering diartikan sebagai jin atau makhluk halus yang mendampingi dan melindungi manusia. Konon khodam dapat diwariskan dari leluhur atau diperoleh melalui ritual tertentu. Gitu, Mas Wawan. Oh, begitu, Kang. Lantas mengapa orang-orang pada percaya khodam, Kang? Ada beberapa alasan mengapa orang-orang percaya dengan khodam. Pertama, perlindungan. Khodam dipercaya dapat melindungi seseorang dari bahaya fisik seperti ilmu hitam atau serangan gaib. Yang kedua, keberuntungan. Khodam juga diyakini dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan dalam hidup. Ketiga, kekuatan spiritual. Bagi sebagian orang, khodam dianggap dapat membantu meningkatkan kekuatan spiritual dan kemampuan metafisika. Seperti itu, Mas Wawan. Ya, Kang. Lantas bagaimana bisnis cek hodam di TikTok bekerja, Kang? Bisnis cek hodam di TikTok biasanya menawarkan jasa untuk satu, mengidentifikasi jenis hodam pendamping. Para praktisi hodam akan menggunakan kemampuannya mereka untuk melihat jenis hodam yang dimiliki seseorang. Yang kedua, memberi saran. Praktisi hodam juga dapat memberikan saran tentang bagaimana cara memperkuat atau mengendalikan hodam. Apakah ada bukti ilmiah tentang khodam, Kang? Hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan khodam. Namun banyak orang yang mempercayai berdasarkan pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain. Lalu ini, Kang, mengapa tren cek hodam populer di TikTok? Tren cek hodam di TikTok menjadi populer karena beberapa faktor. Yang pertama, jangkauan luas. TikTok memiliki basis pengguna yang besar dan aktif sehingga mudah bagi bisnis cek hodam untuk menjangkau banyak calon pelanggan. Yang kedua, format video pendek. Format video pendek TikTok cocok untuk mempromosikan layanan cek hodam karena informasi dapat disampaikan dengan singkat dan menarik. Yang ketiga, misteri dan daya tarik. Khodam memiliki unsur misteri dan daya tarik yang memikat bagi banyak orang. Apakah bisnis cek hodam terpercaya, Kang? Keabsahan bisnis cek hodam masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggapnya sebagai penipuan yang memanfaatkan kepercayaan orang, namun ada pula yang percaya bahwa ada praktisi yang benar-benar mampu melihat khodam. Oke, Kang, kalau memang ingin cek hodam, kira-kira apa yang perlu diperhatikan, Kang? Mas Wawan mau cek hodam? Jika Anda ingin mencoba cek hodam, penting untuk memilih praktisi terpercaya. Lakukan riset dan pilihlah praktisi yang memiliki reputasi baik dan kredibilitas. Yang kedua, pahami bahwa tidak ada jaminan. Hasil cek hodam tidak selalu akurat dan tidak ada jaminan bahwa khodam yang Anda miliki mempunyai kekuatan tertentu. Yang ketiga, tetap waspada. Berhati-hatilah terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan cek hodam. Itu Mas Wawan seputar
cek hodam ya, yang viral, yang rame di TikTok. Oke Kang Erik, pada akhirnya keputusan untuk cek hodam atau tidak adalah pilihan pribadi. Penting untuk mempertimbangkan informasi yang tersedia dan bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Itu podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.